Aku Chuying bertahun-tahun disiksa di Jinjiku. Hari ini akhirnya keluar dari neraka itu, tapi malah akan didorong ke jurang lain. Dulu mereka memfitnah Nona, sampai Nona dihukum ke Jinjiku dan menderita siksaan. Baru saja kembali ke kediaman berani-beraninya memaksa Nona menikah jadi selir si Mingcheng. Karena perasaan bersalah palsu mereka, cuma biar hati mereka merasa lega saja. Aku sebenarnya putri kandung Perdana Menteri Yong, sejak kecil disayang orang tua, tapi kehadiran Liu Wenqiu lah yang membongkar rahasia asal-usulku. Ternyata aku cuma anak palsu yang tertukar. Bahkan perjodohanku dengan Xie Mingcheng juga mereka berikan ke Liu Wenqiu. Wenqiu ini Jenderal Xie dari keluarga Xie yang dijodohkan denganmu. Senang bertemu Jenderal Xie, tapi meski hubungan darahnya palsu kupikir perasaan kita tulus. Tak disangka mereka malah berbalik memfitnahku di pesta ulang tahun putri. Nona Chuying bersalah merusak lukisan hadiah kaisar. Dibuang ke Jinjiku jadi budak. Ayah ibu, bukan aku, dia yang merusaknya. Yang, kami sudah membesarkanmu selama ini, merasa tak pernah menelantarkanmu. Hari ini anggap saja membalas budi jaga mulutmu. Kakak Mingcheng, tolong aku, benar bukan aku. Sudah berbuat salah pantas dihukum. Pergi ke Jinjiku, introspeksi diri. Bukan aku, dia, jelas-jelas dia yang merusak. Kakak Mingcheng. Kakaknya seperti ini aku takut. Kamu juga tidak percaya padaku. Bawa pergi. Di Jinjiku setiap hari aku dicambuk dan disiksa mengalami perlakuan tidak manusiawi. Kerjaan tidak selesai sampai nasi basi pun tidak dapat. Sekarang aku kembali, mereka pikir mengirimku ke keluarga si jadi selir. Sudah merupakan anugerah terbesar, jangan mimpi. Sudah berlalu. Dongzi, nanti di rumah nenek jangan sebut-sebut soal ini, biar aku yang urus. Baik. Panas sekali hari ini, sudah merepotkan adik sepanjang perjalanan. Katakan sebenarnya untuk apa kau datang? Tentu saja datang untuk minta maaf pada kakak. Aku tahu kakak sejak kecil menyukai Jenderal Xie hanya karena dulu bidan salah menukar kita. Hingga kakak menjadi putri keluarga menteri dan perjodohan ini jatuh ke tanganmu. Sekarang aku sudah diakui keluarga, pernikahan ini seharusnya dikembalikan padaku. Tapi kakak tenang saja, kakak sudah berbakti begitu lama untukku. Kakak bisa masuk keluarga Xie sebagai selir bersamaku. Aku pasti tidak akan bersikap sebagai nyonya rumah. Liu Wenqiu sepertinya tidak ingin aku masuk keluarga Xie sampai berusaha mengujiku. Intinya kalian hanya ingin menjadikanku selir keluarga Xie, agar tak dianggap kejam pada anak angkat. Tapi kau terlalu khawatir, aku sudah tidak suka Xie Mingcheng dan pasti tidak akan mau menjadi selirnya. Tetapi kakak Mingcheng Dongzi. Antar tamu, Nona Liu silakan pulang. Chuying Han, dengan beberapa kata kau ingin menipuku. Tidak semudah itu. Wah, Nona kedua pingsan. Nona, jangan-jangan dia hanya pura-pura. Ngapain Nona repot, keadaannya tidak terlihat seperti pura-pura. Denyut nadinya lemah, wajahnya pucat, lebih mirip keracunan King Luo powder. Dongzi, ambil Aprila dari kamarku, tumbuk untuk diambil sarinya, campur dengan teh pur tua. Baik, aku segera pergi. Racun ini sangat mencurigakan, jangan-jangan ada maksud tersembunyi. Nona ini. Gawat, Tuan dan Nyonya Jenderal Xie. Nona kedua pingsan keracunan di pekarangan Nona pertama. Epa. Kamu lagi main apa sekarang? Wenqiu, kamu baik-baik saja. Wenqiu, bagaimana kondisimu?
Kenapa kamu meracuni nona kamu? Dasar pelayan. Kalau bukan nona saya cepat bereaksi. Menyuruhku membuat teh penawar racun, nonamu mungkin masih pingsan sampai sekarang. Berdasarkan aku memukulnya, siapa yang berani memberimu nyali? Kalau memang aku terus mau apa? Kakak Mingceng, maafkan aku, ini semua salahku. Pasti kakak merasa aku merebutmu baru berbuat seperti ini. Cuying, sebanyak apapun amarahmu tidak boleh meracuni Wen Qiu. Kapan hatimu menjadi sejahat ini? Dia masih seperti dulu, tidak mempedulikan benar salah. Langsung menyalahkanku atas segalanya. Dia baru saja minum teh penawar racun. Kalau tak percaya panggil tabib untuk periksa. Berani lagi membantah. Cuying, kapan kau menjadi begitu menjijikan? Perdana Menteri Nyonya, keluarga Si menikahi putri tetua istana Perdana Menteri. Ini sudah disepakati sejak sebelum aku lahir. Kedudukan Wen Qiu sebagai nyonya utama keluarga Si tidak akan berubah. Sedangkan untukmu, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tidak lain takut aku meninggalkanmu, sengaja membuat keributan besar seperti ini. Aku sudah setuju merimamu sebagai selir, kedepannya waktumu bersama Wen Qiu masih panjang. Kalau berani lagi bikin masalah seperti ini, akan kubuat kau. Jenderal Xia, awalnya aku ingin merawat Nenek dengan baik di sisinya sampai dia meninggal, tapi kalian satu persatu memaksaku sampai seperti ini. Aku Cuying bersumpah di sini, selamanya takkan jadi selir. Dengan status sepertimu kau bahkan tidak mau jadi selir. Jangan-jangan mau jadi istri utama. Sungguh mimpi di siang bolong. Cuying, tampaknya beberapa tahun di Jinjeku tidak membuatmu belajar kerja paksa setiap hari, tidak bisa melunakkan watakmu menurutku. Apa Jenderal Xi ingin menyuruh orang mencambukku setiap hari? Jika itu bisa membuatmu benar-benar menyesal, kenapa tidak? Cuying, kalau Wen Qiu sampai sakit karenamu kerja paksa di Jinjeku bertahun-tahun, takkan cukup tebus dosamu. Jika bukan karena aku yang menyelamatkannya, racunnya sudah menggerogoti meridiannya. Kau menyelamatkan Wen Qiu, kau cuma perempuan di pingitan apa mengerti pengobatan. Cu Huying, selama di Jinjeku, kau juga belajar berbohong menjadi bitu jahat, sekarang mana lagi sisinya seperti putri bangsawan. Ini semua salah ibu sampai membimbingmu jadi seperti ini. Kurasa tanpa hukuman keluarga kau takkan paham aturan. Dulu memang tidak bisa pengobatan. Tapi beberapa tahun ini aku terus-menerus dicambuk para mama. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru. Bunuh kamu, bunuh si imut ini, bunuh kamu, ku bunuh si imut ini. Sejak saat itu aku belajar pengobatan sendiri. Bagaimana mungkin, jangan-jangan cuma cari simpati. Selama bertahun-tahun aku dipukuli setiap hari oleh para biarawati seperti ini. Kalau tidak belajar pengobatan sendiri, mungkin kepalaku sudah terpenggal. Jenderal Xi, masihkah kau pikir aku membohongimu? Tapi kau putri Perdana Menteri, mana mungkin mereka berani. Jenderal Xi, luka-luka di sekujur tubuhku ini bukankah yang kau inginkan? Kalau kau terluka, kenapa tadi tidak bilang? Dongzi, cepat panggil tabib. Baik. Wen Qiu. Sudahlah, percuma bicara lagi. Cuma bisa bilang kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Cuying, apa kau menyalahkanku? Menyalah kamu untuk apa? Salahku tak percaya padamu. Dulu mungkin aku akan menyalahkanmu. Tapi hari ini percaya atau tidak, sudah tidak begitu penting bagiku. Cuying, apa maumu sebenarnya? Kau memang terluka dan menderita. Kalau bukan salahmu sendiri, kenapa begini jadinya? Kalau dosamu tak dibersihkan, mana mungkin Kaisar izinkan aku menikahi budak berdosa. Aku berjuang mati-matian di medan perang mendapatkan jasa militer semua untukmu. Kupikir kau akan berterima kasih, tapi siapa sangka kau bahkan tidak mau memberiku senyuman. Bukankah kau selalu ingin seperti kakak Xia meraih jasa militer dan mendapat gelar bangsawan? Sekarang kau bilang semua untukku, tidakkah itu sangat konyol?
Selamat atas kemenangan Jenderal Xie yang kembali dari perang. Kakak Mingcheng, siapa dia? Itu kakak laki-lakiku. Dalam pertempuran ini dia sendirian menembus musuh dan mengambil kepala pemimpinnya. Di usia 16 jadi jenderal kavaleri. Dia juga anak angkat kaisar. Bahkan putra mahkota menghormatinya. Kakak. Hormat Jenderal Xie. Kalau benar-benar untukku, kau tidak akan diam saja saat aku dalam masalah. Tuan dan Nyonya melindungi putri mereka, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kamu, Dulu kau putri sah semau-maumu, ada yang menanggung. Sekarang kau hanya anak angkat. Harus menerima semua ini untuk menikah denganku. Sudah, nanti setelah masuk keluarga Xie aku akan menebus semua ini dan tidak akan menganggap luka-lukamu. tidak usah. Aku Cuying lebih baik hidup sendirian daripada menjadi selirmu. Maklumat Kaisar tiba. Akhirnya datang juga. Si Mingcheng, apa yang kau lakukan? Aku sudah meminta maklumat pernikahan dari kaisar dengan jasa militernya. Atas titah sang kaisar, putra keluarga Xie adalah pahlawan muda, putri angkat keluarga Liu cantik dan bijaksana, jodoh mereka ditakdirkan langit. Ini dianugerahi sebagai selir kehormatan di kediaman jenderal. Posisinya di bawah istri utama dengan hak istimewa dan tata cara yang teratur masuk kediaman pada hari yang baik. Demikian titahnya. Nona Chu, terimalah titah ini. Yang mulia bermaksud, meski statusmu rendah kau tetap diakui sebagai anak Perdana Menteri. Jadi kau bisa masuk istana sebagai selir terhormat. Cepat terima titah dan ucapkan syukur. Cuying layani Mingcheng dengan setia ke depannya, tidak sia-sia kami membesarkanmu selama ini. Cuying, apa kau berani menolak titah? Nona Liu, tenang, posisi nyonya utama keluarga Xie tidak akan berubah. Apa yang kudulikan? Hanya posisi Nyonya. Nona Chu, cepat terima titah. Menolak titah bisa dihukum mati seluruh keluarga, mau menghancurkan keluarga Perdana Menteri. Meski tidak untuk diri sendiri, pikirkanlah nenekmu. Hamba menerima titah. Ying, ini kabar baik, menikah dengan Jenderal Xie adalah kehormatan besar. Ibu Qiu akan membawamu mempersiapkan mas kawin. Xie Mingcheng, kau sudah merencanakan ini sejak awal kan? Merencanakan. Banyak gadis bangsawan di ibu kota ingin menikahiku, bahkan jadi selir. Ini aku sendiri yang meminta titah ini, kau malah bilang aku merencanakanmu. Kau meremehkanku dan mengganggu dirimu sendiri. Xie Mingcheng, aku tidak akan membuatmu berhasil. Ini sudah takdirmu. Aku justru menantikan penampilanmu di ranjang pada malam pernikahan. Nona, tadi putra tua keluarga Xie menyuruh orang menyampaikan pesan, suruh Nona membaca baik-baik titah ini. Jangan sembarangan memperlakukannya. Maksudmu Shi Yuan, kenapa dia? Dulu waktu aku dibebaskan dari Shinjuku, dia juga yang menjemputku. Nona Chu, kau baik-baik saja. Kakak Xie, kenapa kau bisa begini? Beberapa tahun lalu kakiku terluka di medan perang, pingsan beberapa hari dan terbangun sudah begini. Beberapa tahun lalu. Pantas aku tak tahu. Nona Chu, jika tidak keberatan naik kereta kudaku untuk pulang saja. Kasihan kakak Xie harus satu jalan dengan orang berdosa sepertiku. Berdosa?
Aku tidak berpikir begitu. Meski dulu kau keras kepala dan manja, aku tahu watak aslimu. Mungkin ada hal lain di balik kejadian waktu itu. Nona Chu, apa rencanamu ke depannya? Ke depan aku hanya ingin menemani nenek, tidak memikirkan hal lain. Nona Chu sudah tiba di kediaman Perdana Menteri. Terima kasih Kaksi. Nona Chu, jika di kemudian hari menghadapi masalah kau bisa mengirim surat padaku. Jangan-jangan dia sudah tahu semua ini sejak awal. Keluarga Xi punya putra yang gagah berani dan jago perang. Tapi keluarga Xi tidak cuma punya satu putra yang gak berani dan jago perang. Nona Nyonya tua memanggilmu. Nenek. Anak yang malang, bertahun-tahun ini kau telah menderita. Nenek anak yang baik. Baru saja kembali ke sisi nenek, tapi harus terima perlakuan tak adil di keluarga Xi. Mereka benar-benar keterlaluan. Ying, jika kau tidak mau menikah, nenek akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk melindungimu. Nenek tidak perlu khawatir, cucumu sudah punya rencana. Cucu yang baik, apapun yang ingin kau lakukan, nenek dukung. Nenek adalah pendukungmu. Jika kau menikah, mas kawin nenek juga akan menjadi milikmu sepenuhnya. Aneh sekali, selir kecil juga bisa memakai gaun pengantin merah dinikahkan secara resmi. Kau tahu apa? Ini selir hadiah dari Kaisar. Tak ada beda mulia dan hina. Tunggu dia masuk kediaman. Bukankah sama saja, harus salam nyonya tiap hari? Sejujurnya, Seli itu budak. Sembayang kepada orang tua. Sembahyang antara mempelai. Ada apa ini? Kenapa dia tidak bersujud? Kenapa ini? Kenapa dia tidak bersujud? Su Ying, apalagi yang ingin kau lakukan? Aku tak bisa nikah dengan Xie Mingcheng. Ada apa ini? Mau batal nikah? Su Ying, apa yang ingin kau lakukan? Maklumat kekaisaran sudah turun, pernikahan ini bukan urusanmu. Apa ada keluarga Perdana Menteri, wanita berani batalkan pernikahan di depan Aneh umum? sekali, serang selir kecil berani membatalkan pernikahan di depan umum. Siapa bilang aku batal nikah? Aku bisa bersujud dan menikah, tetapi orang yang kunikahi bukan kamu, Xi Mingcheng. Hidupku hanya bisa kuatur sendiri. Aku bisa menikah, tetapi aku harus menikah dengan orang pilihanku sendiri. Su Ying, apakah kau benar-benar berniat melawan maklumat? Bahkan nenek tua tidak kau pedulikan. Maklumat ini tidak mengatakan bahwa aku harus menikah denganmu, Xie Mingcheng. Keluarga Xi punya putra, bukankah itu aku, Xie Mingcheng? Jangan kira dengan adanya maklumat ini, aku harus menikah denganmu. Bisakah kau tanggung akibat melawan maklumat? Tak cuma kamu, seluruh keluarga Perdana Menteri juga. Aku tidak melawan maklumat. Maklumat ini mengatakan bahwa keluarga Xie memiliki putra yang pahlawan muda dan berjodoh dengan anak angkat keluarga Perdana Menteri. Tapi keluarga Xi tak cuma kamu, Xie Mingcheng, yang pemberani dan jago perang. Apa maksudmu? Orang yang ingin kunikahi adalah putra sulung resmi keluarga Xi. Xi Yuan. Ini tidak pantas sama sekali, di hari pernikahan malah pindah nikahi kakak sulung. Akan jadi bahan tertawaan. Memang ini kan cuma akal-akalan. Su Ying,
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dalam dekret kerjaan hanya dikatakan, aku harus menikahi putra keluarga Xie. Tentunya putra yang mana, itu hakku untuk memutuskan. Sungguh keterlaluan. Kau kira Kwagasi ini apa? Kediaman Perdana Menteri. Mana ada anak angkat yang tidak tahu malu seperti kamu? Nona Chu. Apakah Nona Chu tahu bahwa Xie ini menderita cacat kaki? Tentu saja. Tentu tak bisa berhubungan intim. Jadi Nona masih mau menikahi saya, kakak Xie, karena aku sudah memilihmu, tentu aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula kamu terluka karena berperang untuk negara. Kamu adalah pahlawan besar, Chu Ying sangat mengagumimu. Dulu betapa terhormatnya status anakku. Banyak bangsawan di ibu kota kirim sinyal cinta hingga pintu rumah kami hampir rusak. Kemudian setelah dia terluka, anak baik, aku tersentuh mendengar perkataanmu hanya saja. Yuan memang penyendiri, sepertinya dia tak akan setuju. Kakak Xie, apakah kamu? Chu Ying, kalau cuma mau lihat aku seperti ini, tujuanmu sudah tercapai, sudah cukup. Segera nikah bersamaku. Kakak Xie, apa kamu bersedia untuk melakukan upacara pernikahan bersamaku? Chu Ying, jangan terus menguji kesabaranku. Aku bersedia. Nona Chu, apakah kamu bersedia menikah dengan si? Aku bersedia. Konyol. Kalau hal ini tersebar, kemana wajah tua ini harus disembunyikan? Wajah mana lebih penting dibanding kebahagiaan anak? Kakak, sejak kamu terluka, kamu jarang keluar dari kediaman. Kamu juga tidak peduli dengan pernikahan. Kenapa tiba-tiba berubah dan ingin merebut wanita milik? Ming Cheng, kamu dan Nona Chu belum melangsungkan pernikahan, mana bisa dibilang wanitamu? Kalau Chu Ying menikah dengan Xie Yuan, bukankah dia akan selalu menindasku? Tidak, aku harus usir dia dari kediaman Xie. Kakak Xie, statusmu mulia, kakakku hanyalah anak keluarga Perdana Menteri. Bagaimana bisa kokok denganmu? Kalau tersebar, bukankah akan menimbulkan gunjingan? Menggunjing siapa? Menggunjingmu? Ming Cheng, Wen Qiu, benar kalau kakak ingin menikah. Banyak perempuan bangsawan di istana. Chu Ying statusnya rendah, tidak pantas untuk kakak. kakak Xie, kamu tidak tahu semua mas kawin di luar ini kubawa. Sebelumnya kakak dan aku menikah dengan suami yang sama masih bisa diterima. Tapi kalau kakak menikah denganmu, mungkin mas kawin di luar ini. Li Wenqiu katakan langsung saja. Ah, kakak, maksud adik adalah, hal ini harus ditanyakan kepada orang tua kita. Bagaimana kalau hari ini kakak pulang dulu ke kediaman Perdana Menteri, kita bicara lagi lain hari. Kalau aku langsung pulang itu malah melanggar titah kaisar. Li Wenqiu, apa maksudmu? Kamu ingin mencelakai seluruh keluarga Perdana Menteri. Ah, kakak, jangan marah. Adik benar-benar mempertimbangkan untukmu. Perempuan menikah, kalau tidak ada mas kawin yang banyak, bisa ditertawakan orang. Iya, apalagi nikah ke kediaman jenderal. Tanpa mas kawin mana bisa? Belum sadar ini keluarga Perdana Menteri. Keluarga si tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Kakak, adik rasa kakak juga tidak enggan kan kalau menikah keluarga si tanpa mas kawin. Siapa bilang Nona Chu Ying datang dengan tangan kosong? Mas kawin Nona Chu sudah sampai. Mas kawinnya banyak. Terima kasih Nenek Chen. Kalau dibandingkan mahar putri kedua menteri jadi terlihat sederhana. Iya betul. Kerabat kerajaan pun tak pernah lihat mahar semega ini. Benar sekali. Siapa bilang tidak? Kakak Xie, mau kau menikah denganku? Anak baik, bagaimana kalau pernikahanmu dengan Yuan diadakan lain hari? Kau benar-benar bersalah atas kekacauan yang terjadi hari ini. Nyonya asal yang kunikahi adalah orang yang kuinginkan. Upacara seperti apa tidak penting. Chu Ying, jadi yang kau mau adalah posisi istri utama, bukan tidak mau menikah denganku, tapi tak mau jadi selirkan. Pernikahan hadiah kaisar, apakah kau ingin melanggar titah? Kakak Ming Cheng, kakak masih punya aku. Saling sujud antara mempelai.
Hari ini terima kasih telah membantuku. Nona Chu pintar, sedikit petunjuk langsung paham rahasianya. Aku hanya memberi Nona lebih banyak pilihan, bukan ingin campur tangan keputusan Nona. Hanya saja, aku masih ada satu permintaan. Bolehkah kakak Xi mengizinkannya? Nona silakan katakan. Setahun kemudian bolehkah kau menulis surat cerai membebaskanku pergi? Tapi kau tenang saja. Tahun ini aku akan jalankan kewajibanku sebagai istri. Tidak perlu setahun, kapanpun Nona Chu ingin pergi, si pasti tidak akan menghalangi. Kakak Mingcheng, kenapa denganmu? Kakak Mingcheng, apakah kakak mabuk? Kakak Mingcheng. Ying. Kakak Mingcheng. Aku Wen Qiu. Kakak Mingcheng, aku Wen Qiu. Mingcheng. Wen Qiu. Mingcheng. Mingcheng. Sayang, kenapa ada yang tidak enak badan? Sudah, tidak apa-apa. Ayo, jangan bikin ayah dan ibu menunggu lama. Anak-anak yang baik semuanya. Mingcheng dan Wen Qiu, kalian juga harus menghidangkan teh untuk kakak dan kakak ipar. Mingcheng, hidangkan teh untuk kakak dan kakak iparmu. Ada apa, adik? Tidak mau datang. Kakak, silakan minum teh. Kakak ipar, silakan minum teh. Berdiri saja. Adik. Adik ipar. Kamu malah cepat beradaptasi. Mingcheng, bagaimana caramu bicara dengan kakak ipar? Sayang, kamu tidak apa-apa. Ibu suamiku tidak enak badan, kami pulang dulu. Apa kabar Tuan Muda? Nyonya, penyakit kaki Tuan Muda kambuh, sekarang beliau sendiri di kamar. Nyonya, di sini ada saya saja sudah cukup. Nyonya, jangan melangkah lebih jauh lagi. Tuan Muda tidak suka.
真看不出来。